Selanjutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyaknya berita yang telah menyebar di Indonesia tentang korupsi yang merugikan banyak pihak, tentang masyarakat sendiri sangat dirugikan dikarenakan banyak uang yang rakyat yang disalahgunakan oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk menyuarakan anti korupsi dan mengadili para pejabat yang korup itu dengan cara kita mendukung di lingkungan kita sendiri bagaimana korupsi itu sangat tidak baik dan sangat tidak pantas untuk dilakukan. Korupsi sendiri adalah musuh bersama yang merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan rakyat, dan menghambat kemajuan bangsa. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita harus menolak segala bentuk korupsi dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, menjadikan kejujuran sebagai bagian dari iman. Dengan menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menolak perilaku tamak dan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Semangat Persatuan Indonesia mengajak kita untuk bersatu melawan korupsi, mengajak kita untuk melawan para koruptor demi Indonesia yang bersih dan bermartabat. Melalui nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, mari kita mendukung pemimpin dan amanah bekerja demi kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri, dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mari kita bangun budaya anti korupsi melalui diri sendiri dan lingkungan terkecil hingga seluruh penjuru negeri. Korupsi bukan budaya kita. Mari lawan korupsi, wujudkan Indonesia yang jujur, adil, dan sejahtera.